tenang, tarik napas, buang. Situasi memang sedikit genting. Tuh lihat, itu tuh di atas sana. Kawanan lebah hutan membuat sarang tak jauh dari pemukiman. Padahal kawasan ini tak jauh dari pusat kota Yogyakarta. Sarangnya di ketinggian sana sudah cukup besar. Kalau tak segera dipindahkan, tentu berbahaya bagi warga sekitar. Lebah hutan atau Apis dorsata ini dikenal galak loh. Dibandingkan lebah madu ternak, tubuhnya jauh lebih besar. Dan mereka sedikit liar, sehingga tidak bisa diternak seperti lebah madu biasa. Kebayangkan kalau tersengat, bisa runyam tentunya. Apalagi satu kawanan atau koloni, anggotanya bisa sampai ribuan. Serem. Tapi tenang, Otan udah minta bantuan Om Gundul. Itu dia Om Gundul. Nah Otan, nih Om Gundul nih lagi persiapan untuk evakuasi sarang lebah nih di tower air. Jadi lebahnya nih banyak mengganggu tamu-tamu yang di sini. Nah Om Gundul mau mindahin nih, jadi supaya nggak di sini lagi. Ini Om Gundul lagi persiapan. Nih pakai solar, jadi nanti untuk nyemprot bekas-bekas sarang lebahnya. Dan Om Gundul juga mau bikin asap buat perlindungan diri supaya lebahnya nggak nyerang Om Gundul, karena lebah itu takut dengan asap dan bau-bauan yang nyengat. Walah, ternyata tanaman ini berguna untuk mengusir lebah toh. Ayo Om, kita bikin yang banyak asapnya. Nah Otan, ini fungsinya mandi asap begini nih supaya lebah nggak nyengat kita, karena lebah suka wangi-wangian dan nggak suka bau-bauan yang bau-bau asap begini. Lebah paling pantang bau asap. Jadi kalau ada lebah kita asepin, lebah pasti pergi. Iya, kalau gitu Otan juga mau ikutan mandi asap. Nah ini untuk mengusir lebah yang di atas nanti. Paman kameramen, mendingan ikut pakai juga deh. Daripada nanti kesengat dan diserang, malah gak dapat gambar. Otan, ini persiapannya udah lengkap nih ya. Udah mandi asap, pelengkapan tali-tali sudah, untuk asap atas juga sudah. Nah, Om Gundul tinggal naik nih. Yuk, doain selamat ya dan semuanya berjalan lancar. Duh, Otan jadi deg-degan ya. Menaranya tinggi sekali. Kalau Otan yang naik dan melihat ke arah bawah, ih serem. Tak hanya butuh tenaga untuk naik tangga setinggi itu, tapi juga butuh keberanian. Kalau soal ini, jangan ragukan Om Gundul ya. Dia kan petualang tangguh. Ayo Om Gundul, sedikit lagi sampai. Nah, ini dia yang jauh lebih menegangkan. Ya, betul. Berhadapan langsung dengan kawanan lebah hutan. Mana jaraknya deket banget lagi. Untung Om Gundul sudah mandi asap untuk pelindung diri tadi. Lebah hutan di sini sering disebut sebagai tawon gung. Mereka biasa tinggal di pohon-pohon tinggi. Mereka suka sekali batang kayu yang melintang untuk dijadikan tempat tinggal. Nah, menara air ini rupanya juga cocok. Mirip dengan kondisi ideal tempat tinggal mereka. Pantas saja mereka betah dan membuat sarang di sini. Hati-hati ya Om Gundul. Kalau semakin siang, lebah hutan akan semakin galak. Tuh lihat, kawanan lebahnya mulai berpencaran saat mulai diberi asap oleh Om Gundul. Yang Otan tahu nih, asap akan mengganggu indera penciuman lebah. Lalu mereka jadi tak peka terhadap bau-bauan. Padahal ini jelas sangat dibutuhkan lebah untuk mengetahui datangnya ancaman. Asap juga mengganggu komunikasi di antara mereka loh.
Nah, Otan, nih sarangnya sudah dievakuasi ya. Cuman sayangnya tadi di atas nggak bisa sempat Om masukin karung karena posisinya susah sekali. Jadi terpaksa Om jatuhin ya. Dan di atas juga Om Gundul sudah semprot dengan solar sehingga aman. Dia tidak akan kembali lagi. Walaupun masih di hari ini ada beberapa yang masih mencoba mencari ratunya. Nah, ngelihat dari bentuknya ini adalah Apis dorsata ya, atau lebah hutan. Lebah hutan besar, dan pasti dia akan mencari tempat di pohon-pohon di hutan. Dan ini Om Gundul tinggal ngebersihin sisa-sisanya untuk selanjutnya udah aman terkendali. Madunya masih lumayan banyak di sarangnya. Wah, ini namanya sambil menyelam minum air. Maksud Otan sambil evakuasi dapat madu. Asik. Madu lebah hutan kan terkenal sedap. Kermaks Om Gundul. Selain enak, madu juga merupakan sumber energi yang bagus. Tuh lihat, beberapa lebah masih mencoba makan madu dan memulihkan diri. Semoga kalian mendapatkan cukup energi untuk terbang dan membuat sarang kalian yang baru ya. Nah, sobatku semua, kalian pindah dulu yang jauh ya. Cari tempat yang lebih sepi penduduk ya. Tak semua lebah sifatnya liar seperti lebah hutan. Kalau ia jelas susah diatur dan tidak bisa diternakan. Nah, Otan mau kenali nih sepupu jauhnya. Ia dikenal dengan nama lebah madu Asia atau lebah madu timur, atau orang setempat sini menyebutnya tawon unduhan. Kalau jenis lebah ini bisa diternak atau dibudidaya. Lebah jenis ini juga tersebar di Indonesia loh. Nah, kayaknya agen Otan Kak Debbie sudah siap nih. Walau tak lebih ganas daripada lebah hutan, tapi jangan remehkan sengatannya ya. Biar tubuhnya lebih kecil dan anggota koloninya tak seberapa banyak, kalau menyerang, ia juga cukup merepotkan. Jadi butuh peralatan yang memadai demi keselamatan. Peralatan pengaman sudah dipakai semua kan, Kak? Sekarang, Otan dan Kak Debbie sudah ada di hutan Wanagama. Letaknya tak jauh dari kota Jogja kok. Hutan penelitian ini termasuk wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Di sini, lebah madu Asia diternakan oleh kelompok petani madu. Itu lihat, kotak-kotak yang digantungkan di atas pohon itu adalah sarangnya. Yap, benar sekali. Lebah jenis ini memang bisa diternakan dalam rumah-rumah buatan seperti ini. Petani setempat menyebutnya setup. Dalam setahun, tiap kotak ini bisa dipanen sejumlah 2 hingga 3 kali. Dan tiap panen, hasilnya lumayan loh. Bisa sekitar 1,5 hingga 3 liter madu yang dihasilkan. Pak Hari dan Pak Ramto ini punya banyak sekali kotak-kotak setup. Masing-masing punya lebih dari 200 kotak setup yang dipasang tersebar di hutan ini. Wih, kermaks. Banyak juga ya. Seperti penanganan lebah hutan, asap juga diperlukan untuk menghadapi lebah madu Asia ini. Ayo sobat-sobat mungil, jangan sengat dan menyerang mereka ya. Kalau soal panjat-memanjat, Pak Ramto dan Pak Hari tentu sudah biasa. Bukan perkara sulit bagi mereka. Beberapa kotak sengaja dipasang di tempat tinggi untuk menghindar dari ancaman pemangsa lain. Tokek hutan, semut, tawon Vespa memang kerap datang mengganggu dan mengancam mereka. Wih, lihat! Saat Pak Ramto sudah di dekat kotak setup, lebah-lebah penjaga terlihat mulai beraksi. Sepertinya mereka jadi siaga. Walau mereka cenderung lebih jinak daripada lebah hutan, saat merasa terancam, mereka juga bisa berbahaya seperti ini. Kalau salah penanganan, bisa-bisa kita disengatnya. Eits, tapi tenang, kan Pak Ramto bawa asap. Bukan sulap, bukan sihir. Saat terkena asap, lebah-lebah akan jadi lebih jinak.
sudah terpasang. Sekarang saatnya menurunkannya dari atas pohon. Membangun sarang dan mengumpulkan madu-madu lezat lagi ya. Jangan ngambek kalau madunya kami ambil. Dari sekian banyak tayangan Otan tentang madu lebah, ada yang masih bikin Otan penasaran nih. Kayaknya Otan belum tahu. Kira-kira kalau terjadi hujan dan sayap mereka basah, apakah lebah masih bisa terbang? Teman-teman di rumah pasti penasaran juga kan ya? Kak Debbie akan bantu Otan lagi kali ini. Semprotan berisi air sudah ada. Dan ada juga lebah mungil yang telah disiapkan untuk diujikan. Ayo Kak, semprotkan airnya. Anggap saja semprotan ini adalah simulasi jika terjadi hujan betulan di alam. Nah, lebahnya sudah mulai basah dan bahkan kuyup tuh. Kita tunggu dan saksikan. Akankah ia bisa terbang dalam keadaan sayap yang basah? Ayo Kak Debbie, buka penutup wadahnya. Ya. Yippee! Si lebah mampu terbang ternyata. Saat mengepakkan sayapnya dengan kencang, bulir-bulir air pun langsung berhasil dienyahkan. Sayapnya kembali kering dan ia kembali mampu terbang. Wih, cakep. Keren Max alias keren maksimal ini namanya.